Oke, teman-teman yang dari MTS 32, kita lanjutkan ya yang sempat terputus di pertemuan terakhir karena ada gangguan dengan laptop saya. Akan saya bahas lanjutan dari soal yang kita bahas kemarin ya. Kemarin terakhir kita bahas nomor 9, ya, tentang gerak parabola. Oke, kita langsung bahas saja nomor 9 ini. Di situ diketahui sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per second dengan sudut elevasi 45 derajat. Sehingga lintasan parabola, bila jarak berdatar 50 dan G10, maka tinggi benda saat itu adalah titik-titik. Ya. Nah, kita bisa menghitung ketinggian saat itu, tapi kita harus cari dulu nih. Ya. Tapi kita cari waktu dan juga kecepatan dia untuk arah vertikal. Di situ diketahui di soal bahwa kecepatan awalnya, berarti kurang lebih begini nih, kecepatan awalnya dengan nilai 20 meter per second, terus sudut elevasinya adalah 45 derajat. Ya, berarti dari sini kita bisa langsung dapatkan bahwa nilai V0 X-nya ini adalah 20 kalikan dengan kosinus 45. Kamu akan dapatkan nilainya adalah 10 akar 2 ya. Karena kosinus 45 itu setengah akar 2. Kemudian V0 Y-nya ini juga bisa kita dapatkan V0 sin 45. Kamu akan dapatkan nilainya 10 akar 2 juga ya. Dan nilai sin dan cosnya sama untuk sudut 45 derajat. Kemudian diketahui pula bahwa eh, X-nya itu adalah 20 meter. Nah, X ini diperoleh dari komponen kecepatan sumbu X, di mana X-nya itu adalah V0 X kalikan T. Ya, karena kecepatan awal kecepatan di sumbu X kan nilainya konstan sebesar V0 X-nya. Sehingga T-nya kamu dapat nih teman-teman di sini. Maka T-nya adalah X dibagi dengan V0 X-nya. Berarti 20 dibagi dengan 10 akar 2. Lalu kamu dapatkan 2 per akar 2 ya, atau 2 per akar 2 itu akar 2. Akar 2 detik. Ini untuk eh, waktu yang dibutuhkan sampai dia memiliki jarak mendatar sebesar 20 meter. Nah, terus untuk ketinggian saat itu berapa? Kamu lihat di sumbu-nya sekarang. Ya. Y-nya ini bisa kamu gunakan formula Y sama dengan V0 Y kalikan T minus setengah G kalikan T kuadrat. Ya. V0 Y-nya itu 20 akar 2. Sorry, 10 akar 2 ya. Ini 10 akar 2. Kecepatan di sumbu X-nya. Sorry, sumbu Y-nya. 10 akar 2 kalikan dengan waktunya akar 2 minus setengah kalikan 10 kalikan dengan akar 2 kamu kuadratin. Ya, ini adalah 10 kali 2 berarti 20. Ya, akar 2 kali 2 kan 2. Dikurangi dengan ini 10 bagi 2, 5. 5 kali 2 berarti 10. Maka diperoleh ketinggian saat itu adalah 10 meter. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ini untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10. Sebuah batu dilemparkan dari tanah dengan kecepatan 15 dan sudut elevasinya 30. Kecepatan saat batu mengenai tanah adalah, nah ini kemarin kita sempat jelaskan ya di pertemuan terakhir bahwa untuk gerak parabola lintasannya seperti ini kira-kira teman-teman. Lintasannya begini kan. Nah, ini harus kamu lihat karakteristik dari gerak parabola bahwa dia akan memiliki kecepatan kelajuan yang sama di titik awal nih, dan titik akhir di sini. Cuman arahnya berlawanan. Arahnya beda ya, bukan berlawanan. Yang berlawanan hanya arah vertikalnya saja. Jadi kalau kita proyeksikan, di sini ada arah kecepatan sumbu X, di sini ada kecepatan sumbu Y,
ini fenol Y, ini fenol X. Maka ketika kita sampai di titik dengan ketegangan yang sama nih, dengan titik pelemparan, ini boleh saya perhatikan juga nih. Kamu akan mendapatkan di sini negatif dari fenol Y, sementara ke arah kanan tetap ada fenol X. Nah, fenol ini negatif kenapa? Karena arahnya berlawanan. Tapi nilai fenol di sini dengan nilai di sini itu sama, ya. Ini sama-sama fenol begitu. Cuman arahnya berlawanan. Sehingga kalau diminta kecepatan batu saat mengenai tanah, berarti kembali ke kecepatan awal itu fenol, cuman arahnya berlawanan. Nah, di soal ini tidak diminta arahnya saja, apa namanya? Tidak diminta arah, hanya diminta nilainya saja. Sehingga nilainya tetap 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, ini untuk kecepatan batu saat mengenai tanah. Oke, next kita lanjutkan ke nomor 11. Ini seorang pelempar melempar mampu memberikan kecepatan rata-rata 20. Agar ia dapat melempar ke lembingnya hingga jarak paling jauh, maka sudut elevasi lemparnya adalah titik-titik. Oke. Gimana cara tahu sudut yang paling efektif untuk bisa mendapatkan jarak paling jauh di sini? Ya, jarak paling jauh. Nah, untuk jarak paling jauh, kita harus cari dulu X maksimum itu berasarnya berapa gitu, atau dipengaruhi oleh faktor apa saja. X maksimum itu dipengaruhi oleh fenol X dikalikan dengan 2 kali T untuk mencapai titik maksimum ya, sebagai simbol TM gitu. Fenol X-nya tentu kamu udah tahu ya, fenol dengan kosinus alfa. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya, TM-nya itu fenol Y kali dibagi G kan, atau fenol sin alfa dibagi dengan G. Ini boleh saya tulis menjadi gini, fenol kuadrat ya satu depan per G, fenol kuadrat dari sini, ini saya kalikan dengan ini ya, fenol kuadrat dibagi G. G-nya dari yang bawah satu doang. Kemudian saya kalikan lagi dengan 2 kali sin alfa cos alfa. Nah, di pertemuan terakhir, kita sudah sempat gunakan 2 sin alfa cos alfa itu bisa saya ubah menjadi, ini tetap ya di depannya, tapi 2 sin alfa cos alfa ini, itu nilainya akan sama dengan sin 2 alfa. Ya, sin 2 alfa. Lihat persamaan terakhir, teman-teman. Ini X maksimum ya. X maksimum persamaan ini kayak gini. Nah, nilai dari X maksim ini dipengaruhi oleh fenol kuadrat dan G serta sin kuadrat 2 alfa atau sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa. Nah, nilai ini akan mencapai maksimum itu saat kapan? Maka fenol kuadrat gini kan sudah pasti nilainya. Ya, yaitu fenolnya 20 tadi kan. G-nya juga 10. Tapi sin 2 alfanya, alfanya kita bisa ubah-ubah. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan sin 2 alfa ini bisa mencapai nilai maksimum? Ya, saya ulang pertanyaannya, kapan nilai sin 2 alfa itu mencapai nilai maksimum ini? Nah, sinus suatu sudut itu bisa maksimum itu hanya bernilai satu. Ya. Sin 2 alfa itu harus bernilai satu. Tidak bisa lebih dari satu. Maksimum itu satu. Nah, kamu sekarang pikirkan, sin berapa yang nilainya bisa bernilai satu? Sin berapa? Sin 90. Ya, sehingga sin 2 alfa itu harus sama dengan sin 90. Oh, berarti alfanya harus 45 derajat. Ya, karena 2 alfa itu harus 90. Berarti 1 alfa harus 45 derajat. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah nilai X maksimum itu bisa terjadi ketika sin 2 alfanya maksimum. Alfa maksimum berapa? Sin 2 alfanya harus bernilai sin 1 ya. Nah, bisa agar bernilai sinnya 1, maka sudutnya harus 90 derajat. Oke. Tapi yang dimintakan alfanya, berarti 2 alfa sama dengan 45 atau sorry, 2 alfa sama dengan 90 atau alfanya harus 45 derajat. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nomor berikutnya.
Ini sekarang ada batu dilempar kecepatan V dan sudut elevasi 60. Kecepatan batu ketika tepat mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini kamu harus ngerti konsepnya lagi ya tentang gerak parabola. Jadi misalkan lintasan mendatarnya, gerak parabolanya kan begini. Nah, ini kan parabolanya. Yang ditanya adalah kecepatan batu saat mencapai titik tertinggi atau maksimum di sini. Ya, di sini. Nah, kamu harus ingat bahwa di titik maksimum atau di ketinggian maksimum, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah batu tidak bisa bergerak naik lagi. Oh, kalau tidak bisa naik lagi, berarti setelah itu turun. Betul ya? Atau di titik tersebut, dia tidak punya komponen kecepatan yang membuatnya naik ke atas. Ya, atau di situ VY-nya harus bernilai 0. Ini ciri khas di titik tertinggi. Oh, berarti kalau V-nya 0, V di sini itu hanya mengarah ke arah samping saja. Atau disebut sebagai Vx. Nah, Vx-nya seberapa? Ingat, untuk gerak parabola itu, kecepatan di arah mendatar atau V di X itu selalu konstan. Itu sama dengan kecepatan awal. Ya, berarti Vx sama dengan V0x. Titik tertingginya. Ya, atau V0 kalikan dengan kosinus alfa. Maka saya dapatkan V0-nya adalah V di soal ini ya. Ini kecepatan awalnya V. Berarti saya tuliskan V kalikan dengan kosinus 60. Nah, kosinus 60 itu kan setengah, teman-teman. Ya, berarti V kalikan setengah atau setengah V. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B atau beta. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada batu dilempar dengan kecepatan AV dan sudut elevasi 60. Arah kecepatan batu ketika tepat mengenai ketinggian maksimum. Nah, ini masih mirip dengan soal sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi lintasannya gini. Nah, sekarang di sini arahnya ke titik maksimum. Nah, jelas bahwa di titik maksimum itu tadi V-nya 0. Berarti arahnya hanya memiliki arah Vx saja. Ya, Vx-nya kan sama dengan V0x. Arahnya kemana? Arahnya adalah mendatar saja. Ya, jadi di titik maksimum, di H maksimumnya, arah mendatar. Nah, arah mendatar itu arah samping kanan ya, kalau gambarnya seperti ini. Berarti sudutnya berapa? Sudutnya itu 0 terhadap arah eh, horizontal. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Next, 14. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 derajat, kemudian sudut elevasinya 53. Jika G 10 meter per second kuadrat, kecepatan peluru 1,4 detik setelah ditembakkan. Nah, ini menarik nih. Diminta adalah kecepatan peluru 1,4 detik setelah ditembakkan. Kita gambar misalkan kondisi seperti ini bidang datarnya, ini ditembakkan kecepatan awal, seperti ini V0-nya, dia bergerak naik. Nah, misalkan yang diminta adalah ketika di sini nih. Ini adalah ketika T 1,4 detik. Ya. T sebesar 1,4 detik. Berarti dia punya komponen kecepatan ke arah kanan dan ke arah vertikal. VY dan Vx. Kita tahu untuk Vx-nya, teman-teman, itu sebesar V0x atau V0 kosinus 53. Ya. Nah, V0-nya adalah 40. Kosinus 53 itu 3 per 5 ya. 3 per 5. Maka saya peroleh 40 bagi 5 itu 8. 8 kali 3, 24 meter per second. Ini kecepatan di arah sumbu X-nya. Nah, bagaimana dengan VY-nya? VY saya tulis di sini ya. VY disambungkan ke kiri. VY itu adalah V0Y minus G kalikan T kan. Karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga nilainya akan berkurang terus. V0Y-nya itu sebesar 40 kalikan dengan sinus 53 minus 10 kalikan T.
T-nya berapa? T-nya 1,4. Ya, maka saya dapatkan 40 sin 53. Sin 53 itu 4 per 5. 40 kalikan dengan 4 per 5 minus 14. 40 bagi 5 itu 8. 8 kali 4, 32. 32 dikurangi dengan 14. Maka kita akan dapatkan nilainya adalah berapa tuh? 32 kurangi 14. 18 ya. 18 meter per second. Jadi kecepatan di sumbu Y-nya itu tersisa 18, di sumbu X-nya 24. Nah, terus jawabannya yang mana? Jawabannya Vx dan Vy ini membentuk sudut 90 derajat, teman-teman. Ya. Sehingga nilai total untuk kecepatannya dari sini dan ini kita akan dapatkan V-nya itu adalah akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ya. Maka saya dapatkan akar dari 18 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Ini kan pasangan Pitagoras ya, triple Pitagoras 18, 24 itu berarti 30. Ya, berarti jawabannya adalah 30 meter per second. Ini adalah kecepatan eh, ketika T-nya bernilai 1,4 detik. Berarti jawabannya yang E. Ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang ini diketahui ada peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 dengan elevasi 53 dari ketinggian 20 di atas tanah. Ya, ini agak beda dengan soal sebelumnya. Misalkan ini titik di mana dia dilemparkan ya, di ketinggian awal. Ketinggian awalnya saya sebut sebagai ketinggian Y0 gitu. Y0-nya adalah 20 meter. Nah, ditembakkan dari puncak ini kira-kira begini dengan sudut alfa 53 ya. Naik lagi dikit. Nah, gini. Ini 53 derajat. Ini sebagai V0-nya, dia akan bergerak naik. Naik, kemudian turun. Parabolik. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian peluru dari tanah. Tanahnya di atas nih ya. Sorry, di bawah. Ini di sini tanahnya nih. Ini tanah. Terus yang diminta adalah ketinggian ketika T-nya 1,5 detik. Gitu. Misalkan di sini nih. Sampai sini ya. Berarti yang ini kita mau cari. Ya, ketinggian dari sini ke sini. Yaitu ketika T-nya adalah 1,4 detik. Ya. Nah, karena dimintanya adalah ketinggian, berarti kita gunakan komponen pada suhu Y-nya. Ya. Tentu kita bisa cari V0 Y-nya, yaitu V0 kalikan dengan sin alfa. V0-nya adalah 40 kalikan dengan sinus 53. Sin 53 itu 4 per 8 ya. 40 kalikan dengan 4 per 4 per 8, 4 per 5. 4 per 5. Maka diperoleh 40 bagi 5 itu 8 kali 4 berarti 32. 32 meter per second. Nah, kemudian kita bisa cari nilai Y-nya, teman-teman. Ya, nanti ketinggian eh, tanah tinggal ditambahkan dengan 20. Atau seperti begini, Y totalnya, saya gunakan simbol Y besar, Y total itu sama dengan Y ditambah dengan Y0. Y-nya adalah V0 Y kalikan T min setengah G kalikan T kuadrat plus Y0-nya. Oke, sedangkan substitusi nilainya di sini V0 Y-nya adalah 32. 32 kalikan dengan 1,4 minus setengah kalikan G 10 kalikan 1,4 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 20. Oke. 32 kalikan
1,4 berapa tuh? Kita hitung ya. 32 kali 1,4. Ini berarti 8, 12. Ini 2, 3. Ini ya. Berarti 4, 4,8. 4,8. Nanti cek lagi ya perhitungannya ya. Ini 1,4 kuadrat itu 1,96 kali 10 berarti 19,6. 19,6 dibagi 2 berarti 9,8 ditambah dengan 20. Gini kira-kira ya. Nanti cek lagi perhitungannya, takutnya Pak Arifin salah hitung. Hasilnya adalah ini berarti tinggal 35 tambah 20. Berarti jadi 55. 55 meter. Itu jawabannya yang E ya. Kalau dari jawaban sih emang ada jawabannya, tapi untuk perhitungannya tolong nanti teman-teman cek lagi. Next. Nomor berikutnya ini ada peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 juga, sudut elevasi segitu. Yang diminta adalah arah kecepatan peluru 1, detik sejak ditembakkan. Nah, ini seru nih. Dari tadi kita belum bicara arah kecepatan, teman-teman ya. Sekarang diminta adalah arah kecepatan. Misalkan tembakannya begini dia akan bergerak naik dan turun. Nah, saya anggap ketika T1,4 itu sampai sampai sini nih. Berarti arahnya itu untuk arah horizontal dia punya V 0 X, arah vertikal dia punya VY. Nah, kita tinggal cari nih V 0 dan Vx-nya ya. V 0 X tidak berubah dari awal sampai akhir, maka V 0 X-nya adalah 40 kalikan dengan kosinus 53 ya. 40 cos 53 itu 35, berarti 24 itu ya 40 bagi 5 8 kali 3 itu. Sementara V 0 Y-nya, nah V 0 Y-nya itu atau V aja ya, kita butuhnya VY langsung aja VY. VY VY-nya itu adalah V 0 Y minus G kalikan T ya, di sumbunya dia berubah. V 0 Y-nya itu 40 kalikan sin 53. Nanti kamu dapat 32 kan. 32 dikurangi dengan 10 kalikan 1,4. Maka kalian dapatkan 32 minus 14. Ya, 32 kali 14 adalah 18. 18 meter per second. Ini adalah kecepatan disembunyi. Nah, terus arahnya gimana sekarang? Arahnya itu, ya teman-teman, untuk arahnya ya, fokus di sini. Arahnya itu adalah arah kecepatan dia. Berarti kalau totalin itu arahnya kan ke sana nih. Begini, ya. Kenapa ke sana? Karena dia punya komponen sumbu X dan sumbu Y kan. Jadi yang diminta itu sudut yang ini, ya, sudut yang itu. Nah, tentu di depan sudut alfa itu kan vektornya kan sama dengan VY kan. Jadi sisi yang ini nih, yang saya garis warna putih, dengan yang sebelah kiri itu sama. Sehingga untuk mendapatkan nilai alfanya itu kamu bisa cari tan alfa. Tan alfa itu kan depan dibagi dengan samping. Depannya adalah VY, VY dibagi dengan V 0 X. Ya. Berarti VY-nya tadi kan kamu dapat 18. 18 dibagi V 0 X itu 24. Nah, berarti alfanya tahu nih. Alfanya adalah sebuah sudut yang nilai tan alfanya 18 per 24. Ya, atau kalau kita sederhanakan, ini jadi saya bagi dengan 6. Berarti 3 per 4 ya. 3 per 4. Sebuah sudut yang nilai tangannya itu adalah 3 per 4. Nah, kita nulisnya dalam bentuk matematika itu, alfa itu adalah arcus tangan dari 3 per 4. Ya, sorry. Tan dari 3 per 4. Udah dapat. Ya, berarti jawabannya itu
artan dari 3/4 yang E. Yang ini ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, saya pindah ke soal esai ya. Soal yang PG, sisanya itu menggunakan vektor satuan dan di Olimpiade SMP tidak dibutuhkan. Sehingga saya lanjut ke sini. Nomor esai yang ini, ada sebuah batu dilempar dari tanah dengan kecepatan awal 40, sudut alfasnya 37. Besar dan arah kecepatan pada saat T. Nah, ini eh, senada dengan soal yang sebelumnya ya. Untuk yang A, untuk yang A berarti kita langsung saja ya. Kita butuh VY dan V0 X. Jadi V0 X-nya saya dapatkan adalah V0 kalikan dengan cosinus 37. Cosinus 37 itu 4/5 ya. Berarti 40 kan 4/5. Saya dapatkan 32 meter per second. Kemudian VY-nya tadi V0 Y min GT kan. V0 Y-nya itu 24 ya teman-teman. Minus 10 kalikan dengan 1,4. 1, ya 1,2 sorry. 1,2. Berarti saya dapatkan 12 meter per second. Sehingga eh, alfanya berarti arcus dari tangan VY per VX kan. 12/32 ya. Atau saya sederhanakan berarti tan inverse atau arc tangan dari 12/32 kita bagi dengan 4 ya. Masing-masing bagi 4 berarti 3/8. Itu arahnya. Terus yang B, waktu untuk mencapai titik maksimum. Ingat, waktu untuk mencapai maksimum itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai kecepatan di sumbu Y-nya habis ya. Berapa dia? T adalah V0 Y dibagi dengan G. V0 Y-nya berarti 40 sin sinus dari 37 dibagi dengan 10 ya. Sin 37 itu kan 4/5 ya. Berarti 4 kalikan dengan 4/5. Saya dapatkan 4 kali 4 itu, sorry, 4 kali 0,8. Jadi 3,2 detik. 3,2 detik ya waktu yang dibutuhkan sampai ke ketinggian maksimum. Terus yang C diminta ketinggian maksimumnya. Nah, ketinggian maksimumnya itu saya gunakan formula dasarnya ya, meskipun ada banyak persamaan yang lain yang bisa kamu pakai. Y maksimumnya berarti ya tinggal V0 Y kalikan T minus setengah G kalikan T kuadrat. T-nya kamu pakai di jawaban sebelumnya, ya, yaitu 3,2. Berarti V0 Y-nya itu ada 40 kali sin 37. Sin 37 itu 3/5. Berarti berapa? 24 ya. 24 kalikan dengan 3,2 minus setengah kali 10 kalikan dengan 2,4 kuadrat. Ya, 24 kali 3,2 berapa? 4, coba kita hitung ya, saya nggak ada kalkulator. Kalikan dengan 3,2. 4 kali 2 ini 48. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 7. Cuma satu maksudnya. Jadi saya dapatkan 76,8. Ya, 76,8. Kemudian dikurangi dengan setengah dari 2,4 kuadrat. Atau 5 kali 2,4 kuadrat. 24 kuadrat itu berapa? Saya lupa ya.
dikurangi aja. Ya, 5 kalikan dengan 2,4 keluar itu 576 ya. Berarti 5,76. Dah, hitung. Ya, itu ketinggian maksimumnya. Terus waktu ketika batu mengenai tanah. Nah, ini yang D itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengenai tanah itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertingginya ya. Kenapa? Karena kamu harus ingat bahwa pada gerak parabola, kan, saya ulas lagi itu apa namanya materinya. Untuk gerak parabola itu, waktu untuk mencapai titik tertinggi, ini misalkan titik tertinggi di sini nih ya. Kalau di sini waktu yang digunakan dari awal sampai titik tertinggi adalah TM, maka untuk turun ke sini juga TM waktunya, ya. Sehingga total waktunya T totalnya itu sama dengan 2 TM. Nah, TM itu kan 3,2 kan? Berarti 2 kalikan dengan 3,2. Tadi ya 3,2 ini nih. Ini ya. Maka diperoleh 6,4 second. Itu untuk yang D. Terus jarak batu ketika mengenai tanah dari tempat pelemparan ini berarti X maksimumnya ya. X maksimumnya yang E, X maksimumnya adalah V0X kalikan dengan T total. Udah deh dapet ya. V0X-nya itu kecepatan awalnya tadi berapa? 40 ya. Berarti 40 cos 37. 40 cosinus 37 kalikan dengan 6,4. Ini 40 kalikan dengan 4/5 terus dikalikan dengan 6,4. Berarti ini kan 32 ya. 32 kalikan 6,4. Nah, ini nanti meter. Ya, kamu hitung sendiri berapa. Oke, itu kurang lebih ya yang perlu saya sampaikan teman-teman MTS 32. Sorry, kemarin di pertemuan terakhir HP laptop saya mati mendadak gitu dan nggak bisa dicas. Baru saya dapat apa namanya eh, merekam untuk kalian pelajari. Sorry, saya udah bilang ke Bu Novi nanti akan saya kirim linknya. Ya kalau ada pertanyaan silahkan eh, tanya aja di kolom di video ini. Ya nanti saya upload ke YouTube. Saya akan kasih linknya ke Bu Novi untuk diberikan ke kalian. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Eh, sekali lagi mohon maaf. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.